Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam Renungan Malam Susianim. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolonganmu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, apa yang Tuhan mau kami dengar. Berbicaralah Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita. Kita akan memberikan tema malam hari ini adalah berjaga-jaga. Ya, memang ketika berbicara tentang ayat ini tidak bisa dipisahkan namanya berjaga-jaga dan berdoa. Jadi di penghujung akhir zaman ini, kalau kita mau tetap kuat, kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa. Kalau kita cuma berjaga-jaga saja dan tidak berdoa, maka ada celah iblis untuk masuk. Ataupun demikian, kita hanya berdoa saja tetapi kita tidak berjaga-jaga, ada celah untuk iblis masuk dan membuat perangkap sehingga kita jatuh. Tapi malam hari ini kita akan khusus berbicara tentang berjaga-jaga. Di dalam Matius 26 ayat 41 ada kata berjaga-jagalah. Ketika mengambil kata ini, saya menemukan ada 3 hal besar yang ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga, maka bisa didefinisikan dalam 3 hal. Mari kita bahas. Yang pertama adalah berjaga-jaga itu artinya sadar. Ya, orang yang berjaga-jaga itu tidak tidur. Orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang sadar, atau sama arti dengan siuman dan bangun. Ya, orang yang berjaga-jaga yang pertama rohaninya adalah rohani yang bangun. Orang yang rohaninya bangun adalah rohani yang aktif. Ya, yang aktif melakukan kegiatan kerohanian. Dia aktif beribadah, dia aktif memuji nama Tuhan, dia aktif melakukan segala sesuatu, bangun dan tidak tidur. Ketika orang tidur, maka dia tidak bisa sadar. Orang bisa melakukan apapun kepada dia karena dia tidak sadar, dia tidur. Ya, dia tidur. Kita ingat kalau berbicara tentang tidur, kita mengingat satu tokoh yang namanya Simpson. Seorang yang gagah perkasa, seorang yang diurapi Tuhan. Dengan rahang keledai dia bisa membunuh 1000 orang. Ya, dituliskan di situ. Tetapi ketika dia tertidur rohaninya di dalam belayan seorang Delila, ya, dia memperlakukan kehidupannya yang harusnya sadar, bangun, tetapi rohaninya tidur. Dan apa yang terjadi? Ketika dia tidur rohani, dia menceritakan sesuatu yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Tetapi karena dia tidak sadar, rohaninya tidur, dia menceritakan kepada Delilah. Dan apa yang terjadi? Dia ditangkap, matanya dicungkil. Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang rohaninya tidur, tidak sadar, seperti Simpson, ya, yang tidak sadar, maka hal yang pertama yang terjadi adalah mata rohaninya dicungkil. Orang tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Orang tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Orang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena mata rohaninya dicungkil pada saat dia tidak sadar. Simpson pun diikat tangannya, tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang tidur rohaninya, maka apapun yang dikerjakannya akan gagal. Dia tidak bisa bekerja karena tangannya
dengan rantai tembaga. Bahkan dia dibawa ke Gaza, tempat perbudakan di mana di situ pekerjaannya menggiling mutar. Pekerjaan binatang, dan dia orang yang tidak sadar rohaninya, selain mainnya dicungkil, tangannya dirantai, dia pekerjaannya adalah pekerjaan binatang, ya, menggiling, mutar situ. Orang lain sudah diberkati, orang lain sudah apa, dia mentok di situ-situ juga, ya. Berbicara tentang berjaga-jaga, hal yang pertama, sadar. Berbicara tentang rohani yang sadar, artinya rohani yang aktif. Ya, kita tidak bisa bilang, oh rohani saya berjaga-jaga tapi saya tidak pernah berdoa. Rohani saya berjaga-jaga tapi saya tidak pernah beribadah. Ya, hari ini kita ada di zaman yang modern. Ya, kalau dulu tidak ada internet, kita bisa harus mengejar, cari di mana. Tapi sekarang berbicara tentang ibadah, ya, kita tinggal buka HP, kita bisa melihat ibadah, ya. Dimanapun kita bisa beribadah. Tapi perhatikan baik-baik. Malam hari ini ketika berbicara tentang berjaga-jaga, poin yang pertama, sadar, ya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga, maka poin yang kedua adalah waspada. Waspada ini memiliki arti juga berhati-hati dan tidak lalai dan tidak lengah. Kenapa kita harus waspada? Ya, selain sadar tadi artinya kita bangun, tapi kadang-kadang bangun kita masih setengah sadar, ya, jadi belum kumpul jiwanya. Tapi yang selanjutnya berjaga-jaga itu tidak sekedar sadar dan bangun, tetapi juga mempunyai arti waspada, ya. Kenapa kita harus waspada? Coba kita buka di dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 13, di sana menuliskan bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu perhatikan, iblis itu tidak mencobai cuma sekali, tetapi ketika mungkin hari ini kita berjaga-jaga, dia akan mempersiapkan waktu yang baik, ditulis di situ. Waktu yang baik di mana dia bisa masuk dan kita masuk perangkapnya. Iblis hati-hati, dia mempersiapkan semua. Begitu juga di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, di sana berkata iblis seperti singa yang berkeliling menjagai kita di saat kita lemah. Maka ketika berbicara tentang berjaga-jaga, hal selanjutnya adalah waspada, ya. Hal yang ketiga ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga, yaitu adalah siap sedia atau siaga. Ketika berbicara tentang waspada tadi, ini berbicara tentang dalam, yaitu roh atau pikiran kita. Tapi ketika berbicara siaga, ini adalah berbicara fisik juga, ya. Orang yang berjaga, ya, kalau saya lewat di depan istana, di situ ada polisi militer yang siaga, mau dari arah manapun serangan ada, dia dalam posisi siaga. Ya, ketika berbicara tentang berjaga-jaga, definisi yang ketiga adalah siaga. Kenapa kita harus siaga? Ya, Lukas 12. Coba kita buka Lukas 12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai 38. Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segeralah dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Puji Tuhan. Jadi kita
sudah ada di penghujung akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan dengan segala kuasanya. Tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi. Berbahagia orang yang didapati Tuhannya sedang bekerja. Kita tahu semua definisi itu. Jadi bersiap siagalah. Kalau Tuhan izinkan waktu itu sampai, kita ada dalam keadaan bekerja. Kita dalam keadaan siap. Kita dalam keadaan yang siaga. Jangan terlena dengan segala sesuatu. Jangan terlena. Hari-hari ini kita terbuai dengan segala sesuatu tawaran dunia. Maaf. Begitu banyak di luar sana orang-orang yang dikatakan pelayan, dikatakan bergereja, bahkan mengaku dirinya hamba Tuhan, tetapi fokusnya bukan lagi kepada Tuhan Yesus. Fokusnya pada begitu gemerlapnya ibadah gereja, begitu gemerlapnya persiapan ketika mau ini, tapi lupa fokusnya adalah Tuhan Yesus. Fokusnya ketika beribadah adalah Tuhan Yesus. Fokusnya dalam pengabdian kita adalah Tuhan Yesus. Yang lain adalah seremoni, pelengkap. Jangan sampai pelengkap itu justru jadi utama dalam pelayanan kita. Jangan sampai seremonial itu jadi sesuatu yang utama sampai kita lupa bahwa tujuan kita adalah mempermuliakan Tuhan. Bahwa tujuan kita adalah mengagungkan Tuhan. Sayang, semua akan terhitung sia-sia ketika kita mulai menggantikan fokus itu dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Mari di penghujung akhir zaman ini kita berjaga-jaga, yang artinya kita bangun, kita sadar, dan kita siaga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan, kelimpahan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami selalu ada dalam kehidupan berjaga-jaga sampai Tuhan datang. Tuhan mendapati kami sedang dalam bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumah